وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Satu-satu pada lafal wa'ajibu anja. Perhatikan di lafal ajibu di sini ada yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil yaitu mad yang terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu lain kata. Yaitu apabila kita mendapati adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan posisi hamzah berbeda kata, maka ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka ketika melafalkan wa'ajibu aja, maka lafal bunya wajib kita panjangkan sepanjang berapa harokat? Sepanjang 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena pada kata pada lafal kata ini ada mad jaiz yang dipanjangkan dengan 4 harokat. Kemudian melafal anja'ahum ada nun sukun bertemu jim, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya menyamarkan suara nunnya kepada huruf ja, anja, sambil ditahan 2 harokat. Kemudian belafal ja'ahum, belafal ja, panjangkan huruf ja di sini sepanjang 4 atau 5 harokat karena adanya bacaan mad wajib muttasil pada lafal ja'ahum ditandai dengan huruf ja yang awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah. Akan tetapi di sini hamzahnya pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib. Panjangnya adalah 4 harokat. Maka ja'ahum. Kemudian berlafal ja'ahum munzirum minhum. Ada mim mati bertemu dengan mim, maka ini kita baca dengan bacaan idgham mimi. Ini kami lupa menuliskannya. Ada idgham mimi, yaitu bertemunya 2 huruf mim yang dimana mim yang satu berharokat sukun dan yang satu berharokat, atau mim mati bertemu dengan hukum atau bertemu dengan nun sukun. Maka langkahnya adalah memasukkan mim pertama kepada mim kedua dan ditahan. Ja'ahum munziru, ya seperti itu. Kemudian mim mati bertemu, kemudian munzirum minhum. Ini kelewatan juga, ada nun sukun bertemu za, sama ketika nun sukun bertemu dengan ja. Di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu bacaan yang terjadi ketika ada nun sukun bertemu dengan zal. Maka apabila ada cara membacanya bagaimana? Sama seperti ja. Kita samarkan dulu teman-teman. Samarkan kemana? Samarkan ke pada apa namanya, huruf zalnya. Maka nunnya disamarkan ke za. Munzirum minhum. Kemudian belafal munzirum minhum ada dhammatain bertemu dengan mim, maka di sini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan tanwin karena idgham itu artinya memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara tanwinnya atau bunyi suara nun sukunnya. Awalnya kan tanwin itu adalah bunyi nun sukun yang dilafalkan tapi tidak ditulis. Munzirun sama ketika kita tambahkan nun. Munzirun. Contoh begini. Munzirun dengan nun sama bunyinya dengan ini. Maka pada dasarnya tanwin itu adalah nun yang dibunyikan tapi tidak ditulis. Kemudian maka masukkan ke huruf mim. Munzirum minhum dan ditahan 2 harokat. Kemudian belafal minhum ada nun mati bertemu ha, ini kita namakan dengan bacaan izhar, harus dibaca dengan jelas suara nunnya. Kemudian pada lafal wa qalal kafiruna hadza qa ka ru hadza sa,
Keenam bacaan ini kita hukumi dengan mad tabi'i. Ko panjang dengan huruf alif, ka panjang dengan alif kecilnya, ru panjang dengan wawunya, ha sama seterusnya dengan alif-alif. Maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Maka bunyinya harus sama, jangan beda ya teman-teman antara mad tabi'i yang satu dengan mad tabi'i yang lainnya. Kenapa? Karena kalau beda nanti panjangnya berarti berubah gitu ya. Misalkan waqalal kafiruna, kok di sini lebih panjang dibanding ka. Maka ini hati-hati dalam membaca mad tabi'i, harus hati-hati jangan memanjangkannya lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Waqalal kafiruna hadza. Kemudian di sini kita lewati ada alif lam tadi ya. Alif lam di sini harus dengan jelas dibaca lamnya karena di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal za, haza, hati-hati dalam melafalkan za, jangan dibaca dengan haza. Jangan kita ganti dengan huruf zai ya teman-teman, karena di sini tidak ada huruf zai tapi yang ada huruf zal. Bagaimana cara pelafalan zal? Zal itu ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi sari atas kita, maka za, za bukan za gitu ya. Kemudian sahirun kazzab. Kemudian pelafal dhammatain bertemu dengan huruf kaf. Ini kita namakan dengan bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya sama dengan anja'ahum atau munzirum, yaitu kita menyamarkan dhammatainnya atau suara nunnya kepada huruf kaf. Sahirun langsung ke huruf kaf ya. Kemudian kazzab, zab ada bacaan mad arid sukun yang terjadi ketika adanya huruf sukun arid. Ini pelafalnya kazzabun, karena kita wakafkan maka banyak menjadi sukun. Kazzab. Nah sebelumnya ada huruf mad. Nah mad arid sukun terjadi pasti dalam kondisi seperti ini. Berapa harokat dalam membaca mad arid? Yaitu boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Maka sahirun kazzab, kazzab dan sebagainya. Kemudian pantulkan pada lafal ba karena dia menjadi huruf ba yang sukun. Nah di sini ada bacaan qalqalah. Qalqalah itu artinya harus memantul. Kesalahan yang terjadi adalah tidak mantul sehingga dia tidak terbunyikan dengan pantulan. Baik, kita coba ulang. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Baik, kita perhatikan di sini aja'alal alihata. Ya, jelaskan suara huruf lam yang dimatikan karena di sini ada alif lam yang kita namakan dengan alif lam qamariyah. Qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan lam, dibaca dengan jelas suara lam ya. Kemudian pada lafal alihata ini jangan dibaca pendek ya teman-teman. Meskipun dalam rosamnya seperti ini hanya dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena di sini adanya hamzah bertemu dengan alif seperti ini. Nah, sehingga posisi hamzahnya berada di sebelahnya. Itu menandakan dia kita namakan dengan mad badal di sini. Maka tidak dibaca aja'alal alihata ilah, tapi panjang dulu. Aja'alal alihata. Ya, sekali lagi. Aja'alal alihata. A dipanjangkan 2 harokat karena ia mad badal, adanya hamzah bertemu dengan alif. Kemudian berlafal ilaha wahida. Pada lafal ilah di sini kita panjangkan la-nya sepanjang 2 harokat karena ia ada mad tabi'i. Fathah bertemu dengan alif, jangan dipendekkan ya teman-teman. Jangan ilaha wahida, tapi ilaha wahida. Kalau kita berhenti ya. Nah, di sini ada bacaan gunnah nanti pada lafal inna, tapi kita belum lafal. Itu kita fokus di sini pada lafal tanwin, adanya fathatain yang di sini berupa pada lafal han bertemu dengan huruf waw. Nah, pada dasarnya tanwin itu dibunyikan dengan
suara nun yang dimatikan. Han seperti ini sama dengan han seperti ini. Maka ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya ya sesuai dengan namanya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara nun kepada bunyi waw. Awalnya ilahan wahida karena kita masukkan menjadi ilahawa. Langkah yang kedua adalah kita menahan bunyi suara wawnya. Maka ilaha wa ditahan ya teman-teman. Sekali lagi kita ulangi, ilaha wahida. Seperti itu. Kita tahan dahulu sepanjang 2 harokat. Kemudian melafal wa kembali lagi sama, dia ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, panjang alif kecil di sini dipanjangkan sepanjang berapa harokat? 2 harokat. Kemudian kalau kita berhenti pada lafal shalah, sebenarnya waqaf di sini. Ini waqafnya adalah kita usahakan lanjut saja. Maka aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza. Tapi tidak mengapa karena di sini kalau kita berhenti pun maknanya juga apa namanya? Sempurna gitu ya. Kalau kita berhenti maka nanti di sini menjadikan kita namakan mad iwad. Ya, mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan kita atau ketika kita waqaf ya teman-teman. Maka awalnya wahidan karena kita berhenti pada lafal bacaan tersebut, maka kita ganti menjadi ilaha wahida. Panjang ya. Dipanjangkan alifnya atau dipanjangkan tanwinnya sepanjang 2 harokat karena ya bacaan gunnah. Maaf, bacaan gunnah. Bacaan mad iwad ya Allah, maaf. Bacaan mad iwad yaitu fathatain bertemu dengan alif. Kemudian kita lanjutkan pada lafal inna hadza. Lafal inna di sini ada mad, maaf, dia ada bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah bacaan ketika kita memasukkan bunyi suara kepada rongga hidung kita, kepada khayshum. Maka gunnah terjadi dengan banyak beberapa ya. Ada gunnah yang paling tinggi adalah ketika nun dan mim berharokat tasydid. Maka di sini ketika nun ada atau mim berharokat tasydid maka ditahan suaranya sepanjang 2 harokat. Inna tidak langsung dilepaskan. Inna hadza tidak dibaca inna hadza tapi tahan dulu. Inna hadza. Lafal ha dan za kedua-duanya mad tabi'i. Yang pertama ha dipanjangkan karena ada fathah bertemu alif kecil, za begitu pula. Hati-hati dalam melafalkan za atau melafalkan huruf zal, jangan terganti dengan bunyi suara huruf zai ya teman-teman. Tidak boleh kita ganti dengan apa namanya? Inna haza gitu ya. Inna haza. Inna haza. Kemudian inna haza. Kemudian la syai'un, sempurnakan berlafal ya-nya. Di sini ada fathah bertemu ya, yang dimana apa namanya, la syai', lembutkan di dalam melafalkannya. Apa namanya, di dalam melafalkannya harus diperjelas gitu ya. Maaf, dilembutkan karena dia ada ya sukun yang didahului dengan fathah karena di sini bacaan lin, maka dia lembut. La syai'un, la syai'un, jangan la syai', jangan pakai e tapi i ya. Dia sempurnakan karena dia ya itu bunyinya i gitu, kasroh. La syai'un. Kemudian berlafal ujab, di sini ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya dhammatain atau tanwin ya bertemu dengan huruf ain, maka di sini harus diperjelas bunyi suara unnya ketika ia bertemu dengan huruf-huruf izhar. Maka ketika lihat teman-teman, ketika kita membacanya harus diperjelas la syai'un ujab. Kemudian berlafal ujab,
Di sini ada bacaan mad arid disukun pada lafal ja-nya, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i yang bertemu dengan bertemu dengan sukun arid. Pada dasarnya ba berharokat dhammatain bun, karena kita wakafkan maka dia menjadi sukun. Ya, sebelumnya maka ditahan di sini uja, dengan ditahan apa? Ja-nya dipanjangkan. Berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka mad arid lisukun adalah mad yang terjadi ketika adanya sukun arid yang sebelum huruf sukun arid itu adanya huruf mad. Maka huruf yang sebelum sebelum huruf madnya adalah dia memanjangkan, yaitu huruf ja. Ja dipanjangkan. Di sini kita boleh memilih 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulangi sedikit lagi. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, seperti itu. Baik, kemudian pada lafal ba-nya ada bacaan qalqalah. Karena ba ketika disukunkan dia menjadi bunyi bacaan yaitu apa namanya? Mad bukan mad, bacaan qalqalah yaitu memantul. Nah, kesalahan di dalam membaca qalqalah ini adalah tidak memantulkan huruf qalqalahnya, yaitu di sini huruf ba. Misalkan ujab, harusnya dipantulkan ujab. Ya, inna hadza la syai'un ujab. Baik, kita coba ulangi. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Baik, bismillah, coba kita perhatikan pada lafal wantalaqa. Di sini tidak dibaca dengan wa'utalaqa. Kenapa? Alifnya di sini dianggap tidak ada, atau di sini kita namakan dengan alif yaitu berupa hamzatul wasal. Hamzah yang dia diwasalkan dan tidak dibaca sehingga langsung kepada huruf nun. Nah, nun di sini nun yang tidak berharokat artinya nun sukun. Bertemu dengan huruf ta, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa artinya menyamarkan, hakiki yaitu yang untuk membedakan antara ikhfa syafawi dan dia ikhfa hakiki ini. Maka cara membacanya adalah ketika kita bertemu dengan seperti ini, nunnya disamarkan kepada huruf ta dan dia menebal. Karena sifat huruf ta tebal, di situ ada sifat huruf ta yang itu berupa apa? Itbaq dan isti'la. Isti'la dan itbaq, yaitu ditebalkan suara ikhfa-nya wal ta, ya, langsung menyamarkan ke huruf ta karena dia huruf ta termasuk huruf yang tebal, dan ditahan 2 harakat wal talaqal mala'u. Jelaskan pada hafal alif lam karena di sini alif lam qamariyah. Kemudian pada hafal minhum animshu ada nun sukun bertemu dengan ha. Ini kita namakan dengan bacaan izhar, ya teman-teman. Bacaan izhar. Nah, izhar di sini izhar halki bukan izhar syafawi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan ha. Cara membacanya itu diperjelas suara nunnya minhum dan tidak boleh pernahan minhum, tapi jelas saja. Kemudian balafal hum, di sini baru izhar. Izhar apa? Izhar syafawi karena berkenaan dengan mim sukun. Kemudian balafal animshu, di sini tidak dibaca ani umshu, ya, tapi animshu. Hamzanya dianggap tidak ada sebagaimana tadi wang tolako. Pelafal shu, hati-hati dalam melafalkan shin, jangan sampai dia terbaca dengan zin. Contoh animsu. Nah, sering terjadi yang seperti itu, padahal di sini huruf shin yaitu dengan huruf y kalau dalam bahasa kita, ya. Animshu, shu, ya, posisi makhraj huruf shin adalah di tengah lidah kita, sya, dan dia memiliki sifat tafasyi, intisyarus saut, ya, menyebarnya suara di dalam mulut kita. Animshu wasbiru, ini juga sama, jangan dibaca wa usbiru tapi langsung wasbiru.
dan tebalkan pada lafal huruf shad, karena shad termasuk huruf isti'la yang pangkal lidah kita naikkan, dan shad juga memiliki salah satu sifat, yaitu sifat idbaqnya, yaitu lidah itu lebih melekat-lekat dengan langit-langit atas. Kemudian pada lafal ru, di sini ada waw sukun yang didahului dengan dhammah, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal ala alihatikum, pada lafal ala, di sini pada dasarnya ala itu 2 harakat karena datang setelahnya huruf hamzah. Sebab hamzah inilah yang menjadikan dia menjadi 4 atau 5 harakat. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Yang dimaksudkan adalah ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang selainnya atau di lain kata, karena dinamakan dengan munfasil artinya hamzahnya terpisah. Nah, di sini kita wajib membaca dengan 4 harokat atau 5 dan tidak boleh kurang. Kemudian pada lafal alihatikum, pada lafal a ada hamzah berharokat fathah bertemu dengan alif, yaitu bertemu dengan huruf mad, maka di sini bukan kita namakan dengan mad tabi'i, tapi dia hukumnya adalah mad badal, yaitu terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian dipanjangkan sepanjang 2 harokat. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. Kemudian pada lafal selanjutnya, yaitu inna hadza la syai'un yurad. Pada lafal inna ini sebenarnya sama dengan ayat sebelumnya, yaitu ada bacaan gunnah pada lafal nun berharokat tasydid. Maka caranya adalah menahannya. Inna, tidak langsung inna hadza, tapi tahan dulu sepanjang 2 harokat, inna hadza. Kemudian lafal ha dan za, kedua-duanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif kecil dan fathah bertemu dengan alif biasa. Panjangnya 2 harokat dan tidak boleh dibedakan. Kemudian pada lafal la syai'un yurad, ya, lembutkan dalam melafalkan ya sukun yang di dalam dengan fathah karena dia ada bacaan lin, lembut di dalam melafalkannya. Kemudian yurad, di sini ada apa? Dhammatain bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada dhammatain bertemu dengan ya, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah kita memasukkan tanwinnya pada lafal ketemu masukkan kepada huruf ya, sehingga suara nun sukunnya hilang. Kan awalnya la syai'un, ada nun dimatikan, ketemu ya langsung ke ya, la syai'ui. Nah, itu langkah pertama, yaitu mengidghamkan, memasukkan tanwinnya kepada huruf ya. Langkah kedua ditahan dengan gunnah, maka dinamakan bi gunnah. La syai'un yurad. Kemudian pada lafal yurad ada mad arid disukun, ya, sebagaimana ujab ya di atas tadi, atau di lafal ayat ke-5 gitu ya. Nah, di sini yurad sama mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi karena sukun arid di akhir bacaan kita ketika kita waqaf, dan didahului huruf sukun arid itu didahului dengan huruf mad. Contoh di sini yang kita matikan kan sukun aridnya adalah huruf dal. Sebelumnya ada huruf mad berupa alif. Nah, di sini tidak boleh langsung yurad, tapi panjangkan dulu rohnya sepanjang berapa harokat, karena mad arid disukun itu kalau dasarnya mad tabi'i itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kita boleh memilih, tapi kita ambil yang tengah-tengah ya, yurad. Kemudian pada lafal dal ini wajib dipantulkan karena dia dalnya menjadi dal yang sukun atau dinamakan dengan bacaan qalqalah. Maka dia tidak boleh apa namanya teman-teman? Tidak boleh tidak mantul. Maka kadang-kadang yurad saja, ini salah, tapi dia harus memantul yurad. Kita coba ulangi sedikit. Inna hadza la syai'un yurad. Ya, baik. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon dukungannya teman-teman untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.